Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di penjelasan 34 bakat dalam talent mapping, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang beberapa bakat yang ada di wilayah Thinking Talents, dan kali ini di video ini kita akan membahas tentang bakat influencing talents, dan di dalam wilayah influencing talents ini ada 8 bakat yang akan kita bahas, dan kali ini kita akan membahas 3 bakat, yaitu comment, lalu yang kedua bakat self assurance, dan yang ketiga adalah bakat aktivator. Nah, apa itu ketiga penjelasan dari ketiga bakat ini? Yang pertama adalah bakat komen. Nah, bakat komen ini, teman-teman, mereka adalah pribadi, orang yang memiliki bakat komen ini adalah pribadi yang senang mengendalikan sesuatu, mengambil kendali, dan ketika itu dibutuhkan, dia bisa atau mampu mengambil keputusan. Itu. Sehingga kita sering melihat orang-orang yang memiliki bakat komen ini, mungkin kita sering melihat itu sebagai orang yang sangat kuat dalam memegang pendirian, gitu ya. Ketika dia punya keyakinan terhadap sesuatu yang akan dia kendalikan, dia memegang kuat. Nah, orang-orang yang memiliki bakat komen ini biasanya di dalam satu komunitas atau organisasi itu seringkali dia memang posisinya di atas, bisa sebagai leader utama, bisa sebagai leader di bidang-bidang dan sebagainya. Yang jelas kita sering melihat orang-orang yang memiliki bakat komen ini memang punya kecenderungan untuk memimpin, mengendalikan sesuatu, begitu. Kemudian yang kedua adalah bakat self assurance. Orang yang memiliki bakat self assurance ini adalah pribadi yang memiliki keyakinan penuh atas segala sesuatu yang dia akan putuskan. Sehingga orang-orang yang memiliki bakat self assurance ini, teman-teman, ketika hendak memutuskan sesuatu, dia memang sudah punya keyakinan dalam dirinya bahwa ini akan saya putuskan. Cara saya memutuskannya akan seperti ini, jalan ini akan saya ambil, lalu kemudian dia memutuskan. Sehingga kita sering bilang orang yang memiliki bakat self assurance ini seperti ada kompas gitu ya di dalam dirinya. Karena dia ketika punya persoalan atau ketika punya sesuatu yang harus diputuskan, harus dilakukan, dia memang sudah punya keyakinan di dalam dirinya, ada yang memandu dari dalam, sehingga dia tidak terlalu mungkin membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dari luar, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bakat aktivator. Nah, bakat aktivator ini adalah orang yang memiliki bakat aktivator adalah pribadi yang ingin segera melakukan sesuatu, ingin segera bertindak. Jadi senang bertindak cepat gitu ya, katakanlah begitu. Sehingga apa yang penting bagi dia itu ya mengeksekusi sesuatu, ya tindakan itu sendiri. Gitu. Tidak perlu banyak berpikir, tidak perlu memikirkan banyak strategi, tapi yang penting tindakannya dulu. Sehingga orang-orang yang memiliki bakat aktivator ini sangat cocok bekerja di wilayah-wilayah yang memang memerlukan tindakan cepat, seperti misalnya di pemadam kebakaran, ya, di siaga bencana, dan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan tindakan cepat. Nah, inilah orang-orang yang memiliki gambaran orang-orang yang memiliki bakat aktivator. Nah, dari ketiga bakat ini sebetulnya apa sih persamaannya? Kita bahas kali ini secara secara garis besar, garis ini ya, blue line gitu ya. Mereka yang memiliki ketiga bakat ini itu sama-sama
memiliki keyakinan penuh atas apa yang dia akan putuskan atau dia akan lakukan, begitu. Sangat berbeda dengan bakat-bakat yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga di wilayahnya masing-masing, di bagian bakat-bakatnya masing-masing, ya yang paling terlihat sama itu yaitu di keyakinannya. Orang yang memiliki bakat komen yakin atas apa yang akan dia kendalikan. Kemudian orang yang memiliki bakat self assurance yakin atas apa yang akan dia putuskan sendiri, punya keyakinan sendiri. Kemudian orang yang memiliki bakat activator yakin akan tindakannya, sehingga dia pokoknya yang penting tindakan dulu. Jadi sama-sama punya keyakinan. Sebetulnya itu di persamaan dari ketiga bakat ini. Kemudian apa sih perbedaannya? Gitu. Perbedaannya ya, kalau komen itu punya keyakinan, mampu mengambil kendali atas situasi, atas orang lain. Jadi kalau komen itu lebih berkaitan pada orang lain gitu ya, mengendalikan sesuatu. Tapi yang dikendalikan bukan dia ya, orang lain gitu. Atau situasi tertentu di luar dirinya. Kalau orang yang memiliki bakat komen, mohon maaf, self assurance ya, itu yakin pada apa yang akan dilakukan dan diputuskan untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dan keyakinan itu tidak terkait dengan orang lain, karena ini memang untuk diri saya, begitu ya, orang-orang yang memiliki bakat self assurance. Kemudian apa sih perbedaan antara self assurance dan aktivator? Kalau orang yang memiliki bakat self assurance ini ketika hendak melakukan sesuatu, dia sebelumnya memang sudah memiliki keyakinan sepenuhnya atas tindakan atau keputusan yang akan diambil, dan ini terkait dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya di dalam dirinya gitu. Kemudian kalau dia membutuhkan waktu untuk membangun keyakinan, dia membutuhkan waktu untuk membangun keyakinannya. Jadi dia memang ketika hendak memutuskan sesuatu untuk dirinya itu ya dia memang perlu mengumpulkan dulu keyakinan terhadap dirinya, baik itu mencari misalnya informasi, mencari data terkait apa yang akan diputuskan. Tapi pada intinya dia mencari sesuatu untuk mengumpulkan keyakinan, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia memang sudah mantap akan memutuskan, akan mengendalikan sesuatu yang terkait dengan dirinya, maka dia putuskan itu. Kemudian kalau aktivator gimana sih? Nah, kalau aktivator itu yang terpenting bagi dia adalah tindakan, bertindak terlebih dahulu. Nah, di dalam proses tindakannya itu nanti dia akan melihat dan menemukan keyakinan untuk memperkuat tindakannya. Jadi keyakinannya itu sembari jalan gitu ya, sembari jalan, sembari bertindak, sembari melakukan sesuatu. Nah, dalam perjalanan proses itu dia menemukan keyakinan. Oh, ternyata betul. Oh iya, ternyata kurang tepat. Dia akan bisa jadi dia akan mengubah haluannya. Tapi bagi dia tuh yang penting melakukan dulu, sehingga ketika dia sudah melakukan, dia baru punya gambaran utuh, bisa jadi gitu. Jadi sebelum melakukan itu mungkin dia belum punya gambaran utuh apa yang akan dilakukan. Tapi ketika dia melakukan, sudah mulai melakukan, sudah punya gambaran. Oh, ternyata dalam proses melakukannya itu dia akhirnya lama-lama menemukan konsep yang utuh itu, oh seperti ini gitu. Ketika memang ada hambatan di tengah jalan, ya dia kemungkinan akan berhenti untuk mengevaluasi. Nah, itu dari keempat ya, persamaan dan perbedaan dari tiga bakat ini. Kemudian, apa sih perbedaan antara komen dengan aktivator? Kalau komen, bagi orang yang memiliki bakat ini, itu kejelasan adalah hal penting sebelum mengambil keputusan atau bertindak. Jadi dia harus jelas dulu, harus jelas ini harus ngapain, gitu. Harus jelas ini regulasinya seperti apa. Baru kemudian dia melakukan tindakan, baru kemudian dia mengendalikan sesuatu.
baru dia memutuskan sesuatu. Harus jelas dulu. Nah, kalau orang yang sementara bagi aktivator itu nggak harus gitu, nggak harus jelas dulu, nggak harus misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, ya regulasinya nggak ini dulu lah, sambil jalan dulu lah, kita lakuin dulu gitu, kita kerjakan dulu. Nanti kita akan sambil melihat, sambil mencari. Maka orang-orang yang memiliki bakat aktivator ini memang learning by doing gitu. Jadi dia sambil mengerjakan itu dia sambil belajar, mempelajari. Lalu gimana sih kalau misalnya teman-teman atau kita memiliki justru ketiga bakat ini lemah. Misalnya komennya lemah, self assurance-nya juga lemah, kemudian aktivatornya juga lemah. Atau mungkin teman-teman juga ada salah satu yang memiliki bakat kuat, bisa jadi komennya kuat, atau self assurance-nya kuat, atau aktivatornya kuat, atau bahkan ketiga-tiganya kuat ya. Nah, tapi dalam konteks ini kita akan bicara bagaimana sih mensiasati jika ini memang ketiga bakat ini lemah. Pertama, kalau teman-teman bakat lemahnya itu di komen, salah satu cara mensiasatinya dengan menjadi teladan. Karena orang yang lemah bakat komen itu kan biasanya tidak suka, tidak nyaman ketika dia harus memberikan perintah gitu ya, atau meminta orang-orang di sekitarnya itu untuk melaksanakan sesuatu. Dia tidak nyaman ketika dia harus mengendalikan orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita kalau memang lemah di bakat komen itu, ya salah satu cara adalah menjadi teladan. Dengan kita menjadi teladan, mencontohkan sesuatu, sangat mungkin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengikuti, meniru. Karena dalam banyak hal memang teladan menjadi satu kunci ya untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu, apalagi itu urusannya dalam hal kebaikan. Kemudian menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, kalau teman-teman misalnya ahli di bidang tertentu, sangat mungkin kemungkinan besar itu akan dipanuti, akan disegani, sehingga tanpa memberikan perintah pun sebetulnya orang lain dengan sendirinya akan mengikuti. Sebentar ya. Ini deh. Nah, bagaimana kalau misalnya self assurance-nya lemah? Nah, orang yang self assurance-nya lemah ini biasanya kan kalau self assurance kuat itu kan dia sudah punya keyakinan sendiri di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya lemah itu sebaliknya. Jadi ketika dia memutuskan sesuatu, dia butuh pertimbangan orang lain. Dia butuh mengumpulkan keyakinan, masukan-masukan dari orang. Maka cobalah untuk meminta masukan dari orang lain atau misalnya minta pertimbangan dari orang-orang yang memang punya pengalaman di bidang yang sedang kita butuhkan, yang sedang kita geluti begitu. Aktivitas-aktivitas yang memang sedang kita rutin melakukan di situ dan kita butuh pertimbangan, ya mintalah pada orang lain yang lebih berpengalaman yang bisa memberikan solusi. Memberikan keyakinan sebelum Anda betul-betul melakukan tindakan tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi. Nah, ini juga penting karena orang yang tidak memiliki bakat self assurance atau lemah, ya dia butuh informasi, butuh data agar dia bisa yakin sebelum memutuskan. Kemudian bagaimana kalau misalnya bakat aktivatornya lemah? Yang pertama, memaksimalkan bakat lain yang mendukung. Kalau orang yang lemah bakat aktivatornya itu kan berarti seringkali sulit bertindak gitu ya, sulit bertindak atau mungkin lama gitu baru melakukan sesuatu karena dia butuh merenungkan misalnya. Nah, untuk cara mensiasati maksud saya, kalau memang bakat aktivatornya lemah ya mungkin bisa dengan
meminta orang lain memberikan semacam deadline. Kalau saya, karena saya bakat aktivitas lemah, ya bergabunglah dengan kelompok yang memang mensupport aktivitas kita. Dengan begitu kita akan merasa ada yang perlu kita selesaikan gitu, atau mintalah deadline agar kita bisa disiplin atau bisa terpacu, termotivasi untuk segera bergerak, bertindak. Itu ya, iya, satu lagi mungkin bisa dicoba ya bagi teman-teman yang bakat aktivitasnya lemah itu, misalnya dengan mewujudkan ide menjadi tindakan itu kita bergabung dengan kelompok yang memang punya target yang jelas, ini harus begini gitu. Jadi ada semacam schedule gitu ya, schedule mewujudkan ide ini kapan gitu. Ide ini saya sudah punya ide ini, kapan saya bisa mewujudkan. Jadi kita punya range waktunya itu bisa membantu untuk bikin kita termotivasi untuk bergerak. Itu sih yang bisa saya gambarkan ya pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi di penjelasan bakat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai ya? Udah selesai, Ma.